Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Permatasari. Di video ini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan antar media massa di dalam demokrasi era digital. Yang pertama yaitu mengenai pembahasan tentang materi yang akan saya sampaikan, yaitu pembahasan tentang hubungan antar media massa di dalam demokrasi era digital. Jadi, penyiaran maupun media dalam era digitalisasi harus menjamin prinsip diversity of ownership, diversity of content, dan diversity of voice. Prinsip ini sangat penting menjadi perhatian karena menyangkut kelangsungan demokratis media penyiaran di Indonesia. Media dapat dikatakan gagal melaksanakan tanggung jawab sosial apabila mereka lebih memperhatikan suara-suara publik tertentu, termasuk kepentingan pemilik media itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan demokrasi di era digital. Nah, jadi kebebasan individu masyarakat dalam menyampaikan ide, kritik, saran, dan bahkan hujatan sering dijumpai setiap saat melalui berbagai varian media yang digunakan. Tidak sedikit pula diskresi lahir dari beberapa kelompok masyarakat dengan opini dan argumen yang berbeda, dengan mudahnya mengakses informasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, budaya, ekonomi, dan bahkan politik, menjadikan media penyiaran sebagai sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi sesuai dengan tujuan masing-masing pihak. Dan ada juga kajian teoritis yang dimana aspek dinamis dari kedudukannya atau yang biasa disebut dengan status, dia menjalankan suatu perannya sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan juga peran pasif. Yang pertama, peran aktif, yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus pejabat dan sebagainya. Sedangkan peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok, pada umumnya diberikan kepada kelompoknya. Partisipasi anggota macam ini akan memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Filsafat politik tradisional juga selalu berorientasi pada soal legitimasi. Dan kekuasaan sendiri adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafis kepada negara yang memungkinkan negara tersebut dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Media massa juga mempunyai kuasa di setiap jabatan atau kedudukannya di dalam ruang lingkup penyiaran, mulai dari pemilik media yang secara kuasa dapat membuat media penyiaran baru, dan dari komisi penyiaran yang mempunyai kuasa dari sudut pandang regulasinya. Selanjutnya yaitu tentang media dan demokrasi. Demokrasi dan media massa memiliki hubungan yang resiprokal. Di satu sisi, demokrasi membutuhkan media sebagai alat komunikasi politik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Di sistem politik yang demokratis, dimaksudkan untuk membedakan dari sistem otoritarian atau totalitarian. Selanjutnya yaitu ada peranan media massa dalam politik. Media massa juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini dalam publik dan juga karena keefektifan media massa dalam menyampaikan pesan politik telah menjadikannya sebagai ajang baru pertempuran politik. Next, media dan komunikasi politik dalam demokrasi. Jadi, apa hubungannya sih media dan komunikasi politik di dalam demokrasi? Jadi, komunikasi sendiri bukan hanya sebagai media penyampaian pesan, melainkan posisinya semakin menguat sebagai perangkat opini yang ampuh, terutama di dalam proses politik yang sedang berlangsung atau yang akan berjalan. Sehingga, media massa sangat berpengaruh pada kemajuan demokrasi suatu negara, sebab proses komunikasi politik yang melibatkan media dalam pembangunan demokrasi suatu negara dipengaruhi oleh tidak hanya dari faktor internal media itu sendiri, tetapi juga faktor eksternal seperti para aktor politik dan masyarakat yang pemilih. Selanjutnya tentang kebijakan digitalisasi. Jadi, ada beberapa poin penting mengenai kebijakan digitalisasi. Di antaranya yaitu, yang pertama ada penerapan teknologi digital. Penerapan teknologi digital sendiri dalam penyiaran bertujuan untuk memperbaiki atau mengisi kekurangan dari sistem penyiaran yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, ada asas pluralisme. Asas pluralisme dijunjung tinggi dalam menentukan kebijakan digitalisasi untuk menekan munculnya dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi.
Yang ketiga yaitu kebijakan digitalisasi. Kebijakan digitalisasi sendiri diorientasikan untuk melindungi dan menjaga eksistensi lembaga penyiaran publik, lokal, dan komunitas di pasar digital. Selanjutnya yang keempat yaitu penyiaran dari analog ke digital. Penyiaran dari analog ke digital menyangkut kepentingan umum dan berhubungan dengan hak asasi manusia itu sendiri dalam memperoleh dan mendistribusikan informasi. Yang kelima yaitu suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab tentang pelaksanaan digitalisasi harus melakukan monitoring dan evaluasi program, serta melakukan sanksi jika terdapat pelanggaran. Dan yang keenam ada regulator dan aktivis penyiaran. Regulator dan aktivis penyiaran di negara-negara demokratis harus menyadari bahwa keputusan digitalisasi merupakan keputusan politik dan dapat membawa konsekuensi yang sangat besar dalam kehidupan publik. Lalu ada hubungan media massa dengan khalayak. Jadi apa aja sih hubungan media massa dengan khalayak? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sikap khalayak terhadap pemberitaan media massa, di antaranya yaitu faktor psikologis individu. Contohnya seperti potensi biologis, sikap nilai, dan kepercayaan dalam bidang pengalaman. Dengan kesadaran penuh individu, dengan demikian, masyarakat sangat layak menganalisa isi sebuah konten informasi dan dapat mempertimbangkan betul akan setiap dampak informasi yang akan dibagikan melalui akun media sosial yang dimilikinya. Sekian presentasi dari saya tentang materi hubungan antar media massa di dalam demokrasi era digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat serta wawasan baru. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa.